Bah, langitnya gelap banget. Mudah-mudahan gak hujan ya, soalnya tadi ritual hujan yaitu nyuci motor. Itu ritual paling ampuh sih. Intinya kalau hujan itu pokoknya ada yang habis cuci motor aja. Hujan berarti tuh ntar tuh. Waduh. Di sini udah ngeri aja nih, udah ada airnya nih. Ya, malam minggu guys. Kalian kita lihat orang-orang pada berangkat mau nonton, berangkat mau jalan. Biasanya kalau jalan jam segini biasa sih nonton, atau enggak ya muter-muter dulu di mall, baru ntar ke coffee shop atau ke tempat staycation. Bahasa halusnya mah, bahasa anak Bekasinya mah check in. Itu bahasa anak Jaksel ya, staycation. Atau bahasa daerah rumah gua mau open BO. Tapi ke daerah sana hujan ya, soalnya mendung banget sih. Tadi daerah rumah gue sekitar daerah ujung aspal tuh, itu udah mendung-mendung dikit gitu. Mendung-mendung dikit, gerimis-gerimis dikit gitu, kayaknya netes. Kedengeran di suara Alderon kena air gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari aspalnya, dari jalanannya sih belum terjadi hujan ataupun gerimis sih, masih aman gitu loh. Tapi kalau misalnya lihat tadi intensitas pengemudi, ya Allah, ini kopdar guys, jalannya barengan. Heran. Oh, harus jalan barengan gitu ya.
Aduh, macet apa nih? Oh, macet mobil nyebrang guys. Tapi karena ini latihan jadi agak sedikit belibet dia guys. Halo buat yang selamat, sekarang jam 4:30 ya, berarti selamat sore untuk para penonton sekalian. Pasti di sini atau yang nonton pada belum tahu siapa gua kan. Gue nggak usah nyebutin nama asli gue lah ya. Gue biasa dipanggil Kidut, atau biasanya nama akun Instagram gue itu Dirizy, DYRIZZY _ Jadi ini bukan video untuk motovlog atau video ala-ala biasa orang-orang naik motor. Enggak kayak gitu. Ini cuman sorry kok tiba-tiba panas. Emang karunia Tuhan tuh memang nyata gitu ya. Tiba-tiba loh, tadi gelap banget, sekarang panas tuh, tiba-tiba nongol gitu matahari. Ya, back to the topic. Ini bukan video motovlog nyari apa konten-konten kayak orang jatuh atau orang ribut atau nyari-nyari apalah kesalahan gitu dijadiin konten atau dijadiin edukasi. Enggak, ini cuma record gua aja selama perjalanan gua dari rumah sampai ke tempat kerja gua. FYI, jaraknya itu 22 kilo dari rumah gua ke tempat kerja gua, jadi ya lumayan cukup jauh. Dan memang jalan yang dilalui pun banyak lubang banyak juga hal-hal yang menurut gue kayak asik aja buat di record, buat ntar gue tonton lagi suatu hari nanti gitu ya. Mungkin juga kalian di rumah pada mau lihat bagaimana sih jalanan dari rumah gua sampai ke tempat kerja. Rumah gua posisinya ada di daerah ujung aspal. Kalau kalian pada tahu, ya nggak tahu ujung aspal itu biasanya nyebutnya Cibubur atau enggak Pondok Gede. Biasanya pada tahu sih. Nah, jadi tempat kerja gue itu posisinya ada di SMB atau Sumarekon Mall Bekasi. Buat yang nggak tahu bisa nyari di map saja. Jaraknya lumayan kan kalau dilihat. Nah, jadi selama di perjalanan tuh ada aja sih hal-hal yang ya hal-hal lucu aja gitu orang. Cuma baik lagi nggak ada niat buat dijadiin konten, cuma mau ngasih memori aja buat suatu nanti. Ntar gue dengerin lagi deh. Gue sambil dengerin lagu nih, jadi gitu buat dilihat lagi dan tonton lagi. Karena kan kalau gue naruh di memory card kayaknya gimana ya, nggak efisien aja. Maksudnya memory card kan itu suatu memori yang harus ada terus disimpan gitu loh. Jadi
istilahnya memakan tempat jadinya gitu lah. Misalnya gue upload di YouTube kan, gue nggak harus mikirin memori ini pakai sekian, jadi bisa buat nyimpen yang lain ya, misalnya video bokep gitu kan. Enggak lah, insya Allah. Nah ini posisi gue udah nyampe di, biasanya orang-orang bilang tuh daerah sini tuh namanya Yapit ya, Yapit, atau enggak biasanya nyebutnya Telkom. Ini arah mau ke Jatiasih atau biasa disebut dengan Komsen. Jadi misalnya pagi-pagi itu ini tuh macet di sini karena ya di depan situ ada perempatan yang gimana ya, tuh ini ada udah macet, yang harusnya sih nggak ada di situ sih arahnya, perempatan itu. Kalau posisi kiri oke lah, untuk posisi kiri itu kan arahnya ke Puri Gading. Kalau yang posisi kanan itu nanti itu arahnya ke Villa Nusa Indah, cuma nanti bisa lurus lagi ke depan itu bisa belok ke kanan lagi, jadi kayak ya why harus lewat situ gitu. Emang dibilang alternatif juga enggak, karena misalnya motong jalan pun bedanya ya 2 menit, tapi kalau misalnya emang lagi buru-buru ya lumayan juga 2 menit. Tapi ya ini impactnya macet kayak gini, karena pada nggak mau ngalah kan, walaupun di situ ada yang parkir, ada yang ada yang mengatur lalu lintas, tapi ya tetap aja ya nggak ada yang bisa disalahkan juga kan, namanya lalu lintas. Ini jam 4:30, mobil-mobil besar gini udah pada keluar ya, ngeri tahu kadang tuh. Aduh, aduh, masa ngintip, ngintip mas. Ngeri banget ya. Ya, FYI buat abang atau mbak, mas atau kakak atau teteh yang mau berenang, bisa berenang di sini nih. Itu kolam berenangnya indoor. Cuman jujur sih gue belum pernah ke situ juga sih. Jadi gue belum tahu harganya berapa. Terus ada wahana apa aja di dalamnya. Itu udah lama kolam renangnya, sampai hari ini masih belum bangkrut, jadi cukup memuaskan juga untuk warga-warga sekitar mungkin kan. Nah itu yang tadi mas, gua yang perempatan tadi ini. Nah di sini ada belokan lagi nih, belokan ini itu arahnya sama, nanti akan nembus. Kebayang kan ya, kebayang dong. Tapi orang-orang lebih memilih lurus ke situ ya, mungkin dibandingkan dia harus macet ke sini kan, mending macet di situ gitu kali ya, pemikirannya mungkin seperti itu. Tapi ya gitu, impactnya jauh banget jadi macetnya. Yang harusnya macetnya cuman berapa meter doang, bisa jadi bisa nyampe 1 kilo macetnya gitu. Aduh, samping gua ban batin itu.
Uh. Ya beginilah tuh kan, ada capek banget guys jalan dari rumah. Jadi waktu gua awal record itu gua baru sampai mana ya, lupa gua. Kayaknya sih baru sekitar 500 meter dari rumah gua lah. Nggak sih, lebih sih, sekitar ya 800 meter lah. Ini biasanya orang-orang tuh nyebutnya Villa Jatirasa. Nih nanti ada belokan ke depan sebelah sana. Nah ini orang mau belok ini nih. Itu masuk ke perumahan namanya Villa Jatirasa. Tuh ke situ. Dan situ banyak tukang jajanan juga. Kita mah nggak ke situ, kita lurus. Tuh. Kita lurus ke sini. Ini masih cukup jauh ya. Masih sekitar 20 sampai 30 menit lagi nyampe ke SMB tuh. Belum lagi kalau nanti di Gor macet. Biasanya macetnya itu gara-gara ada yang main bola. bertanding. Ada sebuah pertandingan bola biasanya. Jadi para supporternya pada tumpah-tumpahan ke jalan, jadi macet. Tapi kalau misalnya nggak ada acara mah lancar kok. Karena di jalanan besar banget. Waduh, Iron Man cok. Tuh. Enggak. Enggak, gue nggak mau ngejokes yang aneh-aneh. Nah, jalan ini dari sepengalaman gue, jalan ini tuh bakalan udahan macetnya di jam 11 sampai jam 4. Tapi kalau misalnya dari pagi nih, dari jam 7 sampai sekarang nih macet kayak gini. Tapi ya di jam 12 atau jam 1 mungkin sih agak lenggang ya. Tapi ini emang udah pasti macet ini di sini. Langganan banget. Terus juga orang-orang sini, ini tuh masjid. Banyak orang yang sholat di sini naik mobil tuh kayak gitu tuh. Jadi kadang juga bikin macet juga. Ingat ya, bukan masjidnya yang salah, bukan. Kenapa harus dia naik mobil ke masjid gitu loh? Ya bang, kan bisa aja lagi lewat. Ya kan, maksudnya ada lagi masjid di depan sana, kelihatan gitu. Nah bang, arahnya dia kan dari Cikunir. Ya maju dikit, apa susahnya? Ngomong apa sih yang lain pada nggak tahu masjidnya di mana? Snappy ada di sini tuh. Waduh, bisa-bisanya buka cabang. Mentang-mentang di jalannya rame ya, tapi kan enggak. Ini bapak-bapak itu ada sore-sore tuh. Biasanya ada cuma pagi tuh, sekarang sore ada juga. Snappy tadi ngomong Snappy, iya ini kan rame, tapi kan enggak, bukan tempat orang buat motokopi. Ini tuh boro-boro mau stopin mobil gitu, orang macet kayak gini.
Coba kalian bayangin, ini gue kerja tuh 1 minggu masuk antara 5 atau 4 hari, libur 2 hari ya. Jadi 5 hari tuh gue banget kerja nih kayak gini. Misal lagi masuk pagi, gue kerja di F&B ya kan, jadi shift-shiftan gitu kan. Kalau masuk pagi berangkat macet, pulang macet. Kalau masuk malam nih, masuk shift dari jam 5-an tuh, masuk shift sore itu berangkat macet, pulangnya lancar. Jadi lebih enak masuk malam sih, lebih gimana ya, lebih nggak effort banget gitu kalau misal masuk malam tuh, karena pas lu OTW lu udah capek nih, pulangnya bisa nyantai. Beda kalau masuk pagi kan, lu udah OTW nya capek, baliknya macet lagi, capek lagi, jadi kayak udah nggak nyaman gitu, sampai rumah nggak nyaman. Ya nggak usah ditiru sih kalau misalnya kalian semua pada nggak mampu. Macet lagi tuh, tuh, astaga. Tuh, kalian lihat kan macetnya. Macet apa coba? Berarti kita nggak lewat situ ya, kita lewat Cikunir aja nih. Coba kalau situ kayak macetnya parah. Aku yang salah. Tuh, itu macet banget, betul. Cikunir aja guys. Ini alternatif. Biasa sih gue kalau berangkat lewat sana biasanya. Namanya jalan apa ya kalau pesannya? Biasa sih orang nyebutnya Coca-Cola, ada pabrik kayak sih kayak Coca-Cola gitu situ, atau enggak biasanya nyebutnya Pekayon. Kalau ini namanya Cikunir. Ya ini alternatif juga sih, bisa nembusnya nanti di daerah Galaksi. Kalau yang tahu tempat-tempat makan, tempat nongkrong Galaksi banyak. Jadi kayak kota wisata, tahu kan kota wisata? Maksudnya nama daerahnya kota wisata ya. Kota wisata tuh nama ini sih sebenarnya, nama perumahan. Kota wisata itu juga banyak kan tempat nongkrong, tempat buat ngopi-ngopi. Sama halnya dengan di Galaksi ini. Waduh, ini macet juga nih. Tapi biasanya kalau di sini sih macetnya ya itu tuh macet cuma mobil-mobil keluar kayak gini itu. Enggak macet kayak tadi tuh. Itu macetnya nggak jelas sih. Macet lampu merah sih kayaknya. Karena yang mobil-mobil sana tadi pada macet itu ada lampu merah depannya. Ada lampu merah depannya, lurus lagi, nanti ada lampu merah lagi. Itu kayak gitu. Jadi macetnya double kill gitu macetnya. Kalau di sini sih nggak ada lampu merah sih, saya ingat gue ya. Gue juga udah lama nggak lewat sini sih, baru hari ini lagi gue lewat sini. Soalnya tadi di situ macet, biasanya nggak nyampe macet kayak gitu. Agak jarang juga sih. Atau memang impact ini ini hari Jumat pada weekend kan,
pulangnya lebih cepat, terjadilah penumpukan sehingga macet. Tapi kalau di sini sih seharusnya enggak, walaupun pernah juga macet di sini. Nah ya, mungkin di sini bakalan ada ukti-ukti yang lagi mau malam mingguan kan, Gen Z yang ingin melepaskan gairah, yang udah penat banget sama hidupnya. Biasanya udah keluar jam segini nih, 4:30. Udah pada cantik gitu, udah pada wangi kan, rambutnya udah dibonding, make upnya udah ready, lipstiknya udah aduhai. Astaga. Jalan ini membuat saya ngantuk, ditambah dengan iringan lagu metal jadi ngantuk. Tadi kayaknya ada matahari, kenapa matahari hilang lagi sekarang ya? Cuman awan hitamnya hilang. Tadi kan awan hitamnya agak cukup tebal ya. Sekarang udah kembali menjadi awan putih yang cerah. Ini mobil, biasanya nyebutnya mobil apa? Mobil molen ya, karena bentuknya seperti molen, pisang molen gitu ya. Padahal namanya bukan itu sih. Namanya apa ya? Saya lupa juga. Biasanya misal main di game atau biasa main di GTA lah. Main GTA itu namanya semen truk. Ya, truk semen gitu maksudnya, semen truk jadinya. Atau mungkin yang di sini pada tahu ini apa penyebutannya, tulis di kolom komentar. Oke. Kemungkinan kalau nanti malam, jadi ceritanya nanti mama dia mau nginep di rumah gua nih, misalnya
pada nggak jadi nginep, mungkin nanti malam gue bakalan jalan ke puncak sih, sekalian test drive aja, jalan-jalan lihat suasana malam minggu. Udah lama juga nggak kesana kan, mau tahu gimana perjalanan ke sana tuh. Capek juga ya. Ini kita baru mau nyampe di jalan besar nih. Kita lewat pinggir tol. Semoga aja nggak macet dan nggak banjir. Weh, bocah mainan burung mau nyebrang. Biasa jalannya tuh becek tau, tuh udah mulai ada air. Soalnya kalau hujan airnya tuh menggenang nih daerah sini nih. Biasa dikasih ember pinggiran. Tapi ya karena gue udah lama ngeliat sini, mungkin udah dibenerin kali ya. Tapi kayaknya sih enggak sih. Tapi kita tetap banjir sih ini kalau ada hujan deras nih. Masih nggak berubah, tempatnya sama. Nah, di atas gua ini adalah rel kereta cepat. Apa bahasa itunya? Kereta cepat Indonesia, berarti KCI ya, kalau nggak salah KCI, iya nggak sih? Kereta cepat Indonesia. Ini relnya yang dari Indonesia sampai ke Cina. Enggak lah, dari Indonesia sampai ke Bandung. Dari Indonesia dong. Dari mana sih ini mulainya? Ya anggaplah dari sini gitu, dari Bekasi nyampe ke Bandung. Bisa ditempuh dengan jarak dengan durasi 1 jam sampai 2 jam lah. Jadi kayak mirip naik mobil gitu. Biasanya gue tuh dari rumah naik mobil sampai ke Bandung durasinya antara 2 sampai 2 jam setengah lah. Gue nggak ngeres, jadi langsung sekali jalan. Itu waktunya segitu. Dan itu kalau weekday ya. Kalau weekend gue kurang tahu deh. Beda lagi sih kalau weekend. Pak, nggak mau agak ke kanan dikit pak. Ya, mungkin ibu-ibu sih yang nyetir sih. Tuh, dimakan semua jalanan tuh. Padahal mobil depan masih muat. Kan ngantri belakang saya mas. Tuh, belakang saya juga banyak motor. Kalau saya nggak bel mas, saya yang dibel. Nah ini baru nyampe di belakangnya Galaxy ya. Kalau kalian tahu Galaxy. Waduh, saya salah jalan lewat sini. Harusnya saya lewat kanan situ. Mau lewat mana? Kalau ke atas itu nembusnya di Kalimalang. Kalau lurus kita lewatnya Lagon.
Lagon Avenue Mall. Mau cobain lewat situ. Kalau Kalimalang mungkin macet, tapi ya, tetap aja sih nembusnya juga di Kalimalang juga. Cuman kalau lewat situ kita bisa muter, sini juga muter juga sih, tapi agak jauh. Kalau sini ya lah, adalah jalan normalnya lah. Kebanyakan cincai. Soalnya kalau Lagon kalau ujung-ujungnya macet juga sama aja sih. Ya tadi itu kalau misalnya kita ke arah sana itu nembusnya di Galaxy pintu depan, ini pintu belakang. Nah nembusnya di Kalimalang seperti ini. Jadi kita dulunya ini tuh lampu merah dua arah gitu, tapi sekarang ditutup dijadiin satu arah. Orang-orang lama pasti tahu lah, kalau orang lama di daerah sini. Kalau itu dulu juga kan kecil. Nah di atas gua ini tol apa ya, tol Becakayu atau tol MBZ sih. Biasanya gue kalau dari arah ujung aspal nih itu kayaknya lewat sini deh, kayaknya ya. Gue ada nggak nge sih, suka ketukar-tukar antara ini MBZ atau enggak Becakayu, atau enggak memang MBZ dan Becakayu itu satu arah gitu, satu jalan gitu. Itu pintu tolnya lupa ngeliat lagi namanya. Sebenarnya sih bingung sih, apa yang dimacetin lagi di jalanan ini gitu loh. Apa karena penyempitan jalannya bikin macet kah? Nah, coba kan setiap hari kayak gini, gimana rasanya? Mungkin ada yang lebih parah juga sih dari saya sih sebenarnya sih ya. Jadi tadi nggak nemu para Gen Z keluar. Biasanya udah pada keluar jam segini. Kurang sore kali ya, biar bisa alasan. Mah aku kejebak macet. Iya, pulangnya jam 1 jam 2. Tiba-tiba 2 bulan kemudian aku telat 2 minggu. Ya ini Kalimalang nih, Mitra 10 Kalimalang. Oh ya, video ini gue record cuman 1 kali ya, maksudnya dan emang gak gue edit, biar ya memang video ini cuma buat ngasih tahu perjalanan gue aja dari rumah ke tempat kerja. Jadi no edit, no di apa namanya,
nggak di retake, dia udah tau aja gue kayak gini. Waduh, seperti biasa masih ada. Dulu gue juga gitu kok, sama. Melanggar. Gue orang bukan tipikal orang yang suka melanggar, tapi pernah aja gitu, pernah melanggar rambu. Jadi mohon dimaafkan untuk Pak Pol dan Dishub, walaupun gak ada hubungan Dishub ya, tapi kan dia ikut membantu kadang tuh lalu lintas macet tuh. Nah, kalau tadi kita lihat Lagon itu nembusnya di sini putarannya. Cuman jalan ke Lagonnya itu lewatin komplek gitu, jadi nggak efisien aja. Tapi emang ini jalannya bagus sih. Waktu itu gue dikasih tahu sama temen gue bahwa dude, Kalimalang jalannya dibenerin sampai rumah sakit apa gitu di depannya. Udah enak banget sekarang jalannya, dia bilang gitu. Iya, ini gue belum ngerasain nih jalannya udah enak. Waduh, lembut banget. Dulu mah gerdek-gerdek cok, gitu. Pasti tuh lu tuh kalau naik tuh gerdek-gerdek, gak enak. Sekarang mah enak banget tuh, jalannya enak banget. Ya ampun, jalannya I love it, I like it. Lega banget. Tuh sampai rumah sakit apa tuh, hospital tuh, Siloam apa Primaya Hospital. Sebenarnya tuh jalannya itu dibilang macet juga enggak. Biasanya kalau macet-macet gini ada yang mau putar balik dari kiri sana, dia mau arah kanan nih. Biasanya habis keluar dari komplek gitu biasanya. Yang bikin macet. Misalnya macetnya emang lampu merah, gak nyampe segini biasanya. Berarti yang belum cuma dipakein marka jalan aja ya, garis-garis putih, garis kuning gitu, putih putus-putus, putih nggak putus-putus. Ke aspalnya ini perkiraan aspal udah sekitar 1 minggu nyampe 3 minggu lah ini ya. Soalnya warna hitamnya udah mulai berubah kan, udah mulai dinyek-nyek mobil kan, warnanya jadi kayak pudar gitu. Nah itu contohnya kayak motor tadi tuh, lo nyebrang ke sini, dia pasti mau belok ke situ tuh. Nah itu motor
motor aja bikin macet kan, apalagi mobil gitu kan. Oh, setengah-setengah nih berarti aspalnya. Baru yang sebelah kiri, nanti nyusul yang kanan ya. Tapi kayaknya kalau dipisah-pisah gini ntar keburu hancur nggak sih? Hancur tengah-tengahnya gitu atau enggak? Kalian yang bisa menjawabnya tulis kolom komentar aja. Kita diskusi aja di video ini. Gue juga di video ini nggak nyari viewer atau nyari apa subscriber. Gue cuma mau nyari orang-orang yang memiliki banyak pertanyaan aja, orang-orang gabut yang suka ngomong-ngomong random, tapi basicnya dia itu orang baik, bukan orang yang mau nipu. Jadi ya mari kita berteman. Di sini udah ada marka juga nih. Oh, ini bikin macet, guys. Alat-alat beratnya ini masih di sini. Masih diratain jalannya mungkin kan. Atau enggak masih aspal lagi berlanjut. Ini sih mesin buat aspal sih ya. Tapi kalau didemin lama gitu kan kayak jadi nggak rata lagi jalannya. Soalnya kan alat itu kan lumayan berat. Sedangkan tanah ini kan pasti dilewatin orang. Nah, lama-lama turun gitu tanahnya. Haruskah kita lewat jalan pintas yaitu komplek, atau kita ikutin aja jalan ini? Kayak sih nggak bisa sih, ditutup tuh pintunya. Pintu ditutup, guys. Waduh, si Bang Jago lewat situ. Bang Jago, waduh, ikut semua. Aduh, Bang Jago, jangan terpancing. Kenapa nggak terpancing? Padahal bisa cepet lewat situ. Nggak apa-apa, nggak mau aja. Bukan apa ya, bukan nggak mau ikut-ikutan atau nggak mau sok-sokan gitu biar dilihat orang udah dia tetap di jalan nih, nggak melanggar gitu. Bukan, tapi emang kayak males aja loh situ. Karena kan itu bukan buat lewat jalanan motor gini kayak kita gini loh. Tuh, mungkin kan situ buat parkir atau buat orang jalan kaki. Dan lagi pula juga ini nih, yang di warung ini nih, ini buat orang jalan sih sebenarnya. Malah jadi tempat dagang. Tapi ya udah sih, suka-suka dia lah. Selama nggak diomelin mah nggak apa-apa. Lagi pula jadi rame kan. Sambil pusing, semua ada ininya, ada tempatnya. Tenang aja. Jadi jadi rame kan, jadi taman tapi ada tempat makan, jadi seru gitu loh. Terus ada, wah Mahmud nih, baju kuning yang satu nih bu. Jadi bisa makan bakso sekalian main kan, sama anak, sama istri, semua bahagia gitu. Tapi itu kok udah hancur aja sih? Apa habis digali kali? Udah hancur gitu. Ini baru nih, baru dipasang nih kayaknya. Semennya kayak masih basah gitu.
Kayak sih baru dipasang sih, soalnya kayak itu ada yang dicopot terus taruhnya situ lagi. Ya bang kulinya gimana sih? Ya di mana-mana ada vandalisme seperti di perosotan itu ada tulisan apa tuh? Kenapa sih nggak bisa ya udah biarin gitu loh, nggak usah coret-coret gitu. Kenapa sih gatel tangannya gitu? Tapi ya udahlah, banyak hal yang di luar kuasa kita yang nggak bisa kita atur gitu. Jadi ya cukup ya udahlah, dengan kata ya udahlah bisa membuat baik-baik aja. Ya udahlah. Kita lihat sini ya guys ya, soalnya situ macet tuh. Itu ntar habis lampu merah Bekasi Cyberpark. Ini tuh mall nih, Bekasi Cyberpark. Nah, ini kita lewat belakangnya. Karena biasanya kalau situ kan macet, kita lewat sini. Ternyata di sini macet juga ya. Ada mbak, jangan dipaksa mbak, nanti kejepit mbak. Bang, lu nggak haus bang? Buset dah, ngurung perih ini jujur li, ngurung perih. Nih mas gue ini nih genjet nih udah pernah keluar nih jajan segini tuh, jalan-jalan kan, nyari apa, nyari minum dulu sama makan, terus nonton, terus pulang, terus ya gitu-gitu aja. Kalau daerah mall ya biasanya ya, tengok nyari apart ya kan. Terus jangan begitu-gitu dong lah. Ini saya tukang mie ayam atau bakso nih. Mie ayam itu udah lama tuh, mie ayam selera itu dari zaman atasan gua dulu suka nitip mie ayam itu. Aduh. Belok kagak ngerem kagak, maju kagak. Nah, nembusnya di sini. Ini arah ke Sumarekon ya, tahu kan? Ini Kiai Haji Nur Ali di sini. Coba tuh, berapa menit gue di jalan. Ngerem cok, ngeri pisan yuk. Nah ini Gor Patriot, Stadion Bogor sih. Nah, ada gornya juga, Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Ini stadionnya tuh. Nah, di sini ada dua arah nih, ada yang ke bawah situ, ada yang ke atas. Yang ke atas itu arah ke Sumarekon, kalau yang ke bawah ini arah ke stasiun Bekasi. Nah, kita naik ke atas. Sumpah keren sih itu mobil. Mobil apa tuh? Ada layarnya, guys. Gede banget layarnya. Lihat ah.
Wih, iklannya apa tuh? Valorant. Oh, kan apa sih iklan ini? Mobile Legends, guys. Mobil pakein LED tuh. Coba itu. Iya tadi gue rasanya pengen megang sih. Cuman aku demelin abang. Kayak bocah ya. Ya ini flyover Kiai Haji Nur Ali. Kita masuk ke Summarecon Bekasi. Yang belum tahu Summarecon Bekasi, lihat kayak gini viewsnya pertama kali masuk. Tuh, diharapkan dengan gedung-gedung tinggi, disambut dengan turunan. Tapi emang nggak ada yang spesial sih, biasa aja. Kalau udah biasa kesini itu biasa aja. Tapi karena emang weekend sini jadi macet ya. Biasanya nggak macet loh, biasa aja. Ayo bu, jalan bu, jalan bu, jalan bu, ayo bu, ayo ibu, jalan ibu. Ya, kalem aja kata si ibu mah, kalem we, sing penting sampai. Biasa sih macet di bundaran ini. Ini segitiga piramid. Kalau malam nyala, malamnya nyala ini. Mungkin ntar malam gue lanjut kali videonya, biar lo ngeliat. Tapi nggak tahu juga ya, udah mati apa belum. Kan gue balik bisa jam di atas jam 12 lah pokoknya. Dan nggak nentu gitu. Entah itu masih nyala atau udah dimatiin, ntar kita lihat. Oke. Cuma ntar gue bikin video dari tempat kerja gue sampai ke rumah. Ya ini adalah Mall Summarecon Bekasi tuh. Kalian bisa ngeliat kan? Enggak sih, nggak kelihatan, ada pagar. Mall Summarecon Bekasi kayak gini tuh. Ini pintu keluar mobilnya, bisa juga digunakan untuk pejalan kaki ya. Nih lampu merah itu biasa dipencet sama mereka. Aku melihat sesuatu tadi di sana. Kenapa kok bang kok di terobos bang lampu merah? Ya maaf, soalnya nggak ada orang tadi. Emang orang Indonesia kan hal-hal baiknya mah menjadi hal biasa, tapi hal-hal buruknya kan nggak biasa tuh, jadi dibahas gitu.
Oke, kita sampai. Oke, sampai sini aja ya. Nanti malam kita lanjut lagi, oke? Thank you for watching video yang ini. Enggak sih, nanti ya gue pisah aja deh videonya. Kan gue bilang nggak diedit kan yang video ini, jadi langsung gue upload. Oke, thank you.